Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama yang saya hormati Profesor Arita Marini ME dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pembuatan keputusan di lembaga sekolah. Sebelumnya perkenalkan, saya Safrisa Nasution sebagai moderator, dan di sini ada anggota kelompok 7, yaitu Anissa Aprilia, Anadia Puspita, Syifa Maulida, Faradiba Evita, Zelva Nuranti, dan Siska Amelia. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang 9 pokok bahasan. Yang pertama ada pembuatan keputusan di lembaga sekolah, yang nanti akan dijabarkan pengertiannya. Yang kedua, model klasikal melalui strategi optimisasi. Yang ketiga, model administratif melalui strategi memuaskan. Yang keempat, proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan. Yang kelima, model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas suksesif. Yang keenam, model scanning campuran melalui strategi adaptif. Yang ketujuh, model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi. Yang kedelapan, model kaleng sampah melalui pembuatan keputusan non-rasional. Dan yang kesembilan, teori konflik jenis man dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan. Boleh di next. Ya. Yang pertama, pembuatan keputusan di lembaga sekolah. Yang akan menjelaskan yaitu Anadia. Kepada Anadia dipersilakan. Baik, terima kasih Safri. Pembuatan keputusan di lembaga sekolah. Pembuatan keputusan merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam organisasi dan manajemen. Pembuatan keputusan bukan hanya fungsi pimpinan, tapi juga suatu proses partisipasi seluruh anggota untuk meningkatkan fungsi-fungsi manajemen. Pembuatan keputusan dalam proses kelembagaan sekolah dapat berbentuk pemecahan masalah-masalah operasional yang dihadapi manajemen setiap saat, dan dapat pula berbentuk keputusan yang mengandung makna dan jangkauan menyeluruh baik dalam arti lingkup maupun jangka waktu. Proses pembuatan keputusan pada tingkat kelembagaan merupakan faktor dominan dalam menentukan manajemen kualitas lembaga. Prosedur pembuatan keputusan itu banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman dan wawasan terhadap peran dan fungsi pembuatan keputusan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Lalu, model klasikal melalui strategi optimisasi. Model keputusan klasik atau classical decision model merupakan model yang mengharapkan para manajer mengambil keputusan yang rasional. Model klasik bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana pengambilan keputusan atau decision maker sebaiknya membuat keputusan. Menurut model klasikal, proses pembuatan keputusan adalah serangkaian tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga menghasilkan seluruh alternatif yang memungkinkan, keempat mempertimbangkan konsekuensi dan setiap alternatif, yang kelima mengevaluasi semua alternatif dalam hal tujuan, yang keenam menyeleksi alternatif terbaik yaitu alternatif yang memaksimalkan tujuan, dan yang terakhir mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan. Model klasikal adalah model yang bersifat normatif atau ideal. Sebagian pihak menganggap bahwa model klasikal bersifat ideal dan tidak realistik. Pembuat keputusan tidak pernah memiliki akses untuk semua informasi yang relevan. Selain itu, menghasilkan semua alternatif yang memungkinkan dan konsekuensinya adalah hal yang mustahil dilakukan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Anadia. Lalu selanjutnya untuk model administratif melalui strategi memuaskan dan asumsi yang mendasarinya akan dijelaskan oleh Syifa Maulida. Pada Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pokok bahasan yang ketiga yaitu model administratif melalui strategi memuaskan. Model administratif dianggap bersifat deskriptif
yang artinya model ini menggambarkan bagaimana manajer benar-benar melakukan pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. Model administratif dari pembuatan keputusan memberikan penjelasan yang lebih tepat dalam hal pengelola membuat keputusan organisasi. Pendekatan dasar adalah mencari solusi yang lebih memuaskan dibandingkan yang terbaik. Next. Lalu terdapat beberapa asumsi yang mendasari model administratif. Yang pertama yaitu pembuatan keputusan administratif adalah sebuah proses dinamis yang menyelesaikan beberapa masalah organisasi dan menciptakan yang lain. Lalu yang kedua ada rasionalitas yang lengkap di dalam pembuatan keputusan adalah tidak mungkin sehingga pengelola mencari kepuasan karena mereka tidak memiliki kecakapan dan kapasitas kognitif untuk mengoptimisasi proses pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga ada pembuatan keputusan adalah pola tindakan umum yang ditemukan di dalam administrasi rasional dari seluruh tugas utama dan daerah fungsional di dalam organisasi. Nah, di dalam memutuskan pola tindakan umum yang dilakukan melalui hal-hal yaitu yang pertama mengenali dan mendefinisikan masalah, lalu menganalisis kesulitan-kesulitan di dalam situasi, lalu yang ketiga menetapkan kriteria untuk solusi yang memuaskan, lalu mengembangkan strategi tindakan, lalu memulai rencana tindakan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil. Lalu asumsi terakhir yaitu nilai merupakan bagian integral dari pembuatan keputusan. Keputusan tidak bersifat bebas nilai, nilai dan pilihan moral bersifat kritikal di dalam pembuatan keputusan yang sistematik dan disengaja. Pada saat pengelolaan melakukan tindakan yang diyakini dapat mencapai hasil yang bernilai, mereka melakukan penilaian di antara peningkatan kebaikan dan pengurangan keburukan. Di dalam praktik pembuatan keputusan administratif adalah pelaksanaan secara berkelanjutan untuk rasionalitas dan penilaian dalam hal aktivitas rasional dan etika. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Syifa. Lalu selanjutnya untuk pembahasan proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan dan model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas sukesif akan dijelaskan oleh Zalfa Nuranti. Kepada Zalfa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan. Proses pembuatan keputusan dengan siklus tindakan dalam buku manajemen pendidikan, teori dan aplikasinya Arita Marini pada tahun 2016 meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan mendefinisikan masalah, yaitu pengenalan kesulitan atau ketidakharmonisan di dalam sistem merupakan langkah pertama di dalam proses pembuatan keputusan. Cara sebuah masalah dikonseptualisasikan merupakan hal yang penting untuk analisis dan solusi berikutnya. Yang kedua, menganalisis kesulitan di dalam situasi yang ada, yaitu menganalisis kesulitan di dalam situasi yang ada merupakan tahap yang berhubungan langsung dengan tahap pertama di dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, menetapkan kriteria untuk mendapatkan solusi yang memuaskan. Setelah masalah dianalisis, pembuat keputusan harus memutuskan apa yang berkontribusi untuk mendapatkan solusi yang diterima. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau strategi tindakan. Itu merupakan tahapan sentral di dalam proses pembuatan keputusan setelah mengenali masalah, mengumpulkan data, dan mengspesifikasikan masalah dan kondisi pembatasannya. Yang terakhir, inisial rencana tindakan keputusan harus diterjemahkan ke dalam rencana tindakan yang bersifat rasional, spesifik, dan realistis. Model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas sukesif. Pendekatan inkremental memiliki sejumlah karakteristik yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis secara akhir tidak tepat karena menyusun tujuan dan menghasilkan alternatif terjadi secara bersamaan. Yang kedua, solusi terbaik adalah yang disetujui pembuat keputusan apapun tujuannya. Yang ketiga, alternatif dan hasil yang diperoleh secara drastis dikurangi dengan cara hanya mempertimbangkan pilihan yang sesuai dengan keadaan saat ini. Yang keempat, analisis dibatasi perbedaan antara situasi
yang ada dan alternatif yang diinginkan. Dan yang terakhir, metode inkremental menjauhkan teori yang mendukung perbandingan suksesif dari alternatif praktis dan konkret. Ya, terima kasih Zalfa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu model scanning campuran melalui strategi adaptif serta karakteristiknya. Akan dijelaskan oleh Siska Amelia. Kepada Siska dipersilakan. Siska, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Lanjut ya. Iya. Selanjutnya ada model scanning campuran melalui strategi adaptif. Di dalam strategi scanning campuran terdapat 7 aturan dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan langkah coba-coba yang terfokus. Yang kedua bersifat tentatif dan diproses dengan hati-hati. Yang ketiga, jika tidak yakin, tindakan harus ditunda. Yang keempat, rencanakan keputusanmu. Yang kelima, jika tidak yakin, keputusan dibagi menjadi beberapa kelompok. Keenam, lindungi dugaan yang dibuat. Ketujuh, bersiap untuk mengembalikan keputusan. Model scanning campuran memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, itu ada sebagai berikut. Yang pertama ada secara luas, kebijakan organisasi memberikan arahan terhadap keputusan inkremental tentatif. Yang kedua, keputusan yang baik memiliki hasil memuaskan yang bersifat konsisten dengan kebijakan dan misi organisasi. Ketiga, pencairan alternatif terbatas pada alternatif yang dekat dengan masalah. Keempat, analisis berdasarkan asumsi bahwa informasi yang penting hilang jika tindakan bersifat krusial. Yang kelima, teori, pengalaman, dan perbandingan suksesif digunakan bersama. Ya, terima kasih Siska. Lalu selanjutnya ada model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi dan juga model kaleng sampah yang akan dijelaskan oleh Faradiba. Kepada Faradiba dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi. Model kontingensi yang disederhanakan untuk menyeleksi model keputusan yang tetap berdasarkan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, informasi. Apakah ada informasi yang cukup untuk mendefinisikan hasil yang memuaskan? Yang kedua, waktu. Apakah ada waktu untuk menangani pencarian komprehensif? Yang ketiga, kepentingan. Seberapa penting keputusan yang dibuat? Kemudian, model kaleng sampah melalui pembuatan keputusan non-rasional. Model kaleng sampah digunakan pada saat orang-orang perlu bertindak sebelum berpikir. Hal ini sebagian besar terjadi di dalam organisasi yang mengalami ketidakpastian sangat tinggi. Sifat dasar dari model kaleng sampah adalah proses keputusan tidak dimulai dengan masalah dan berakhir dengan solusi. Aliran-aliran berikut bersifat relevan untuk pembuatan keputusan organisasi yang diorganisasi secara anarki. Yang pertama, masalah adalah titik-titik ketidakpuasan yang perlu diperhatikan. Yang kedua, solusi adalah ide-ide yang diusulkan untuk diadopsi tetapi dapat berada secara independen dari masalah. Yang ketiga, partisipan adalah anggota-anggota organisasi yang datang dan pergi. Yang keempat, kesempatan pilihan bersifat jarang pada saat organisasi diharapkan untuk membuat keputusan. Model kaleng sampah memiliki karakteristik yang berbeda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan organisasi muncul secara spontan dan tidak disusun sebelumnya. Kedua, cara dan akhir bersifat independen, di mana kesempatan atau kebetulan yang menghubungkan keduanya. Ketiga, keputusan yang bagus terjadi pada saat terdapat kesesuaian antara masalah dan solusi. Keempat, keputusan lebih berdasarkan pada kesempatan dan bukan pada rasionalitas. Yang kelima, pengelola melakukan scanning solusi, masalah, partisipan,
dan kesempatan yang ada dalam rangka mencari kesesuaian. Baik, terima kasih Faradiba. Selanjutnya, dan yang terakhir yaitu ada teori konflik jenis man dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan yang akan dijelaskan oleh Anissa Aprilia. Kepada Anissa dipersilakan. Baik. Teori konflik jenis man dengan stres dan irasionalitas dalam pembuatan keputusan. Pada saat berhadapan dengan sebuah keputusan, pembuat keputusan secara sadar atau tidak sadar akan mempertimbangkan 4 isu-isu sebagai berikut. Pertanyaan 1, apakah risiko bersifat serius jika saya tidak melakukan perubahan? Jika jawabannya tidak, perubahan tidak perlu dilakukan. Tetapi jika jawabannya iya, pertanyaan kedua akan ditanyakan. Pertanyaan 2, apakah risiko bersifat serius jika saya melakukan perubahan? Jika jawaban dari pertanyaan kedua adalah ya, stres meningkat karena terdapat risiko serius baik dengan melakukan perubahan atau tidak melakukan perubahan. Pertanyaan 3, apakah bersifat realistik jika berharap untuk mendapatkan solusi yang lebih baik? Agar menghindari dari konflik dan mengurangi stres, individu menghindari untuk membuat keputusan dengan cara melakukan situasi saat ini. 4. Pertanyaan keempat, apakah terdapat cukup waktu untuk mencari dan disengaja? Jika terdapat waktu yang cukup, pembuat keputusan akan lebih mungkin untuk mengolah informasi dengan hati-hati, yaitu sebuah proses yang meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan melalui pencarian, penilaian, dan perencanaan kontingensi yang hati-hati. Ya, terima kasih Anissa. Saya selaku moderator akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, pembuatan keputusan merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam organisasi dan manajemen. Pembuatan keputusan dalam proses kelembagaan sekolah dapat berbentuk pemecahan masalah-masalah operasional yang dihadapi manajemen setiap saat, dan dapat pula berbentuk keputusan yang mengandung makna dan jangkauan menyeluruh baik dalam arti lingkup maupun jangka waktunya. Nah, dalam pembuatan atau pengambilan keputusan itu terdapat beberapa model. Di antaranya yaitu ada model administratif melalui strategi memuaskan, lalu ada model klasikal melalui strategi optimisasi, lalu ada model inkremental melalui strategi perbandingan terbatas sukesif. Selanjutnya ada model scanning campuran melalui strategi adaptif, model kontingensi melalui penyesuaian strategi dan situasi, dan model kaleng sapa melalui pembuatan keputusan non-rasional. Dan tentunya model-model tersebut gitu diimplementasikan dengan disesuaikan dengan kebutuhan suatu lembaga sekolah. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah insight teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.